Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu dengan dosen pengampu Bunda Indah Fajriani, MPSI Psikolog. Dan saya sendiri Anggi Alfian TGS dengan NPM 1811088086 dan selanjutnya Novia Puspita 2011080419, Yunanda Desti M 2011080191 dan Rizka Dwi S 2011080228. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen observasi. Baik, materi yang pertama adalah asesmen teknik non-tes dengan teknik observasi. Nah, teknik observasi itu sebagai salah satu teknik merekam data tingkah laku individu melalui proses pengamatan oleh orang lain, baik langsung atau tidak langsung, dalam kegiatan untuk memperoleh gambaran observable behavior. Nah, observasi itu lazim dikenal dengan proses pengamatan yang senantiasa melibatkan indera mata, telinga, dan indera rasa serta memperhatikan setting atau tempat tertentu, objek tertentu, serta waktu tertentu. Observasi atau pengamatan itu tuh bermanfaat untuk memahami diri konseli serta berguna bagi penyusun program bimbingan dan konseling. Nah, ada pemanfaat observasi itu tuh untuk pemahaman individu atau konseling dengan rincian yang pertama diperoleh data perilaku spontan secara natural, diketahui intensitas perilaku secara detail, dan diketahui penyebab munculnya perilaku di samping bermanfaat bagi pemahaman diri individu. Maka hasil munculnya perilaku di samping bermanfaat bagi pemahaman diri individu, maka hasil observasi dapat digunakan sebagai tolak ukur menyusun program bimbingan dan konseling komprehensif. Terus lazim digunakan need assessment. Daftar cek atau checklist. Di sini ada pemahaman daftar cek. Jadi, daftar cek adalah alat rekam observasi memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan individu atau kelompok. Gejala-gejala perilaku individu atau konseli dapat diobservasi dengan instrumen atau pedoman daftar cek. Jadi, pedoman daftar cek itu adalah kebiasaan belajar matematika di kelas, di rumah, kebiasaan belajar pada jam kosong, dan saat guru tidak ada di kelas, kebiasaan dan keterampilan bekerja. Berbagai manfaat daftar cek untuk kepentingan pemahaman diri konseli di antaranya adalah yang pertama, mencatat munculkan sejumlah tingkah laku secara sistematis, mencatat kemunculan sejumlah tingkah laku dalam waktu singkat, mencatat kemunculan perilaku di dalam dan di luar sekolah, serta mencatat kemunculan perilaku individu dan kelompok sekaligus. Selanjutnya ada pengadministrasian pedoman daftar cek. Itu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga tahap analisis hasil. Nah, tahap persiapan pada tahap ini tuh menggunakan pedoman daftar cek mencangkup langkah-langkah. Yang pertama penetapan topik, yang kedua penentuan prediktor, yang ketiga penyusunan pernyataan atau item. Tahap pelaksanaan pedoman daftar cek dalam asesmen layanan bimbingan konseling meliputi langkah-langkah yang pertama, penyiapan pedoman atau format, yang kedua penentuan posisi observasi, yaitu observer mengambil posisi yang tepat agar mudah mengambil perilaku yang tidak menimbulkan perhatian observer. Pelaksanaan pengamatan itu mencatat dan menandai perilaku observer yang muncul pada format, pencatatan terhadap perilaku observer, dan tahap analisis data mencangkup langkah-langkah scoring, analisis, dan interpretasi dan kesimpulan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan atau implementasi pedoman daftar cek. Jadi pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu observer menyiapkan pedoman daftar cek. Selanjutnya observer menempati posisi dekat dengan observer, kemudian mencatat perilaku observer. Pada saat pelaksanaan ini diusahakan agar observer tidak menyadari jika dirinya sedang diobservasi. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Tempat dan waktu saya persilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, penentuan prediktor. Jadi, penentuan prediktor ini menetapkan kriterium terhadap frekuensi kemunculan perilaku. Kriterium ini dibuat berdasarkan kajian teori tentang kebiasaan belajar sebagaimana tertera pada topik. Yang kedua, ada penyusunan pernyataan atau item. Dengan merumuskan pernyataan atau item berdasarkan pada penjabaran sub-sub variabel sebagai hegementehan aspek perilaku yang diobservasikan. Jadi khususnya kebiasaan belajar siswa di rumah. Nah, selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan atau implementasi. Nah, ada juga tahap analisis hasil. Yang ketiga, catatan anekdot atau anecdotal records. Yang selanjutnya itu ada A, pemahaman catatan anekdot. Yang kedua ada B, manfaat catatan anekdot. Yang ketiga C, pengadministrasian catatan anekdot. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baiklah, saya Rizka akan melanjutkan materi wawancara terkait catatan anekdot yang sebelumnya dijelaskan oleh Novia. Dalam prosedur pengadministrasian catatan anekdot terhadap beberapa tahap persiapan yang mencakup: yang pertama, menentukan aspek perilaku observasi yang akan dicatat; yang kedua, menentukan siapa yang melakukan pencatatan; yang ketiga, menetapkan bentuk catatan anekdot. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan catatan anekdot, observer menyiapkan format catatan asli, kemudian mengambil posisi yang memudahkan proses pencatatan. Dan yang terakhir, tahap analisis hasil dari catatan anekdot berupa pemberian komentar atau interpretasi observer terhadap perilaku observee pada suatu kejadian berdasarkan hasil pencatatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Yunanda Desi Mailani dengan NPM 2011080191 akan melanjutkan penjelasan dari Rizka. Selanjutnya, alat-alat mekanik. Pertama, pemahaman alat-alat mekanik adalah alat-alat elektronik dan optis yang digunakan untuk merekam data selama proses observasi. Kedua, manfaat alat-alat mekanik. Bermanfaat untuk melancarkan atau membantu pelaksanaan wawancara. Dengan demikian, hasil rekaman data dengan alat-alat mekanik ini dapat melengkapi data yang diperoleh wawancara. B. Teknik self-report adalah alat merekam data diri dan lingkungan individu dengan cara melaporkan diri dari siswa dan atau yang mewakili seperti teman, guru, dan orang tua.